Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Hari ini kita coba belajar atau praktek membangun ataupun membuat RESTful API. Sekaligus nanti kita testing. Ini bagian yang pertama ya. Jadi membangun dan testing RESTful API bagian yang pertama. Nah, untuk persiapannya, yang pertama kita akan buat RESTful API untuk resource student. Kemudian endpointnya itu /student. Kemudian kita akan menggunakan HTTP verbs yang udah kita pelajari sebelumnya, kayak get, post, put, dan delete. Nah, ini kurang lebih untuk desain endpointnya. Jadi misalkan mau mendapatkan data, itu metodenya get ataupun HTTP verbnya get, terus endpointnya itu /student. Kemudian metode ataupun action di controllernya itu index. Nanti nama metodenya di controller index gitu. Nah, sama juga kayak post, put, dan delete. Kemudian ini untuk desain, untuk status kodenya. Jadi misalkan nanti requestnya berhasil, kita mengembalikan kode 200. Kalau requestnya berhasil dan ada resource yang ditambahkan ke database, kita mengembalikan kode 201. Nah, kemudian kalau resource-nya nggak ada, kita kembalikan 404 not found. Nanti kita akan implementasi ini ketika kita buat RESTful API. Nah, bagian pertama kita coba membuat untuk mendapatkan seluruh data ataupun seluruh resource ya. Nah, jadi untuk yang get all resource, kita akan coba mendapatkan seluruh data student dari database. Kalau kemarin kan kita masih mengelola datanya dari array kan. Nah, kalau hari ini kita coba ngambil datanya itu dari student, dari database. Kemudian karena ini mengakses data, berarti metodenya itu get. Kemudian untuk endpointnya itu /student. Nah, sekarang kita coba lihat, ini desainnya kurang lebih seperti ini ya. HTTP verbnya get, endpointnya student, kemudian actionnya itu index. Nah, teman-teman jangan lupa untuk selalu lihat ataupun cek dokumentasinya kalau codingannya ataupun sintaknya lupa ya. Nah, di sini ada yang basic routing, cara menulis routing sederhana. Nah, kita lakukan cara yang pertama. Nah, yang pertama itu kita coba buat routing terlebih dahulu. Jadi kita buat routing untuk endpoint student ya. Jadi teman-teman bisa buka project yang kemarin. Jadi kan kemarin pertemuan 4 nih. Nah, itu teman-teman bisa lanjutin aja di folder REST API-nya atau di copy juga bisa. Jadi yang pertemuan 4 ini di copy, terus habis itu di paste. Nah, kayak gitu juga bisa. Terus nanti ini diganti jadi pertemuan 5. Oke, atau dari ini juga bisa sih. Coba aku delete dulu ya. Ke PT htdocs. Buka htdocs-nya dulu. Nah, ini di copy terus di paste. Nah, tunggu nanti kalau udah selesai. Nah, teman-teman coba ubah namanya jadi pertemuan 5. Nah, biar ada histori belajarnya gitu. Atau kalau mau lanjut dari pertemuan 4 sebelumnya juga bisa gitu. Nah, sekarang sebentar ya. Oke, yang pertama kita coba buat routingnya dulu. Jadi silakan buka REST API-nya yang di folder pertemuan 5. Kemudian kita ke routing, kemudian ke API. Nah, di sini. Kalau kemarin kan kita udah buat routing untuk animal, sekarang kita buat routing untuk student ya. Yang pertama cara buatnya itu kita akses class route, kemudian kita panggil method static namanya get gitu. Kemudian parameter kedua adalah endpointnya, misalkan /students, karena kita mau buat ataupun mengelola data students. Nah, selanjutnya yang bagian kedua ini kan closure ya, jadi bisa fungsi ataupun bisa file controller. Nah, gimana kalau kita buat dulu file controllernya? Jadi
Di sini kita masuk dulu ke folder pertemuan 5 ya. Pertemuan 5, terus REST API. Kemudian setelah itu kita buat controller PHP Artisan make.2 controller. Kemudian nama controllernya student controller, enter. Coba kita cek di dalam ini app http controller. Nah, sudah ada nih controller studentnya. Nah, selanjutnya gimana kalau kita ketika endpoint student ini diakses, kita jalankan metode controller, kita jalankan kelas controller metodenya index gitu. Karena ini kan ketika endpointnya student kemudian metodenya get, berarti kan itu untuk mengambil data ya. Nah, jadi berarti nama metodenya itu coba nanti kita namain index. Nah, tapi sebelum itu kita import dulu nih controllernya. Use atau copy aja dari atas. Kita ganti nama controllernya jadi student. Nah, setelah itu tinggal kita panggil aja controllernya student controller .2 kelas. Kemudian parameter nilai yang kedua adalah metodenya. Misalkan nanti kita buat metode index. Nah, setelah itu kita buat di sini metode index. Kita coba echo dulu ya. Save. Nah, nanti ini cara bacanya ketika endpoint student ini diakses dengan metode index, maka jalankan controller student dengan metode index gitu. Kemudian nanti dijalankan metode index ini. Nah, sekarang kita coba jalanin si Laravel-nya lewat Artisan, PHP Artisan serve. Kemudian kita akses /endpoint-nya dulu API, kemudian baru students. Nah, muncul kan menampilkan data student. Nah, ini untuk pembuatan controllernya. Nah, di sini kita buat method index, kemudian nanti kita coba menampilkan data studentnya dari database. Di sini kan kita belum mengambil datanya nih dari database kan. Nah, gimana kalau kita setup nih ataupun kita persiapkan database-nya. Nah, jadi untuk membahas tentang database ini nanti akan saling berkaitan antara migration, model, dan eloquent gitu. Jadi tiga hal ini akan berkaitan ketika kita nanti membahas tentang database ya. Jadi yang pertama kita coba setup dulu database-nya. Coba teman-teman nyalakan SAM. Nah, setelah itu coba dibuka PHP My Admin-nya. Bentar. Nah, kemudian dibuat database baru, misalkan namanya Laravel _REST API gitu. Nah, setelah itu diklik create aja gitu. Nah, diklik create. Nah, nanti kalau udah untuk table dan kolomnya kita nggak buat manual lewat PHP My Admin ya, tapi kita buat lewat migration nanti. Nah, ini apa? Ini coba kita bahas. Nah, selanjutnya kalau kita udah buat database-nya, gimana kalau kita konfigurasi ini? Nah, untuk konfigurasi database sendiri itu ada di sini sebenarnya. Di config, kemudian database.php. Nah, di sini. Nah, nanti di sini kita ubah konfigurasinya. Tapi untuk mengubah konfigurasi itu kita nggak lakukan di sini, tapi kita ubahnya itu di file.env di sini. Nah, di sini nanti kita ubah. Jadi nanti kita nggak langsung ubah di config. Kenapa? Karena nanti config itu dia akan ngambil konfigurasi dari file.env ini gitu. Nah, kita coba atur koneksinya ya, ataupun settingan database-nya. Yang pertama itu koneksi database-nya itu kita pakai MySQL, kemudian alamatnya itu kan di localhost, berarti kita tulis localhost. Kemudian portnya itu 3306. Kemudian nama database-nya nih. Nah, tadi kan nama database-nya itu Laravel _REST API kan. Nah, kemudian username-nya. Nah, kalau kita pakai SAM itu username-nya root, kemudian passwordnya itu kosong gitu. Nah, sampai di sini kita save aja. Jadi kalau kita pakai SAM itu username-nya root, password default-nya itu kosong gitu. Kalau kita belum ubah. Nah, selanjutnya kalau udah kita konfigurasi database di Laravel, nah kita coba buat modelnya nih. Kan controllernya udah, kemudian routingnya udah.
tinggal yang model. Model itu untuk apa? Model itu gunanya untuk berinteraksi dengan database gitu. Jadi nanti query-query-nya itu query SQL kita simpan di model gitu. Nah, jadi model itu digunakan untuk interaksi dengan database. Nah, ada 3 cara nih untuk interaksi database. Ada 3 cara untuk berinteraksi dengan database di Laravel. Kita bisa pakai query SQL kayak select bintang gitu kan, atau query builder, atau menggunakan Eloquent. Nah, Eloquent ini yang akan kita gunakan. Tapi sebelum kita gunakan Eloquent, kita coba praktek dulu menggunakan query manual SQL ya. Nah, selanjutnya nih, kan kita udah buat nih database-nya. Nah, selanjutnya kita buat table sama kolom. Nah, gimana cara buat table dan kolom? Kalau sebelumnya kan kita untuk mengelola database itu kan dengan berinteraksi langsung dengan database kan. Jadi kita klik query-nya, kemudian kita buat satu-satu gitu kan. Nah, di Laravel sendiri itu menyediakan migration. Jadi migration itu gunanya untuk mengelola skema database tanpa harus berinteraksi langsung dengan database. Jadi nanti nama kolom dan nama tabelnya itu kita tulis di codingan PHP gitu. Jadi kita nggak perlu buka PHP MyAdmin-nya ataupun MySQL-nya gitu. Nah, migration ini digunakan untuk mengelola table dan kolom, atau biasanya kita sebut skema database gitu. Jadi kita cukup buat database-nya aja. Kemudian nanti table-table sama kolomnya itu kita akan buat ataupun kelola lewat Laravel ataupun codingan PHP. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini ya dokumentasinya. Gimana cara buat migration. Kemudian ini cara generate-nya begitu. Ini strukturnya. Nah, nanti abis ini aku bahas. Nah, selanjutnya kita coba buat model untuk berinteraksi dengan table yang ada di database. Tapi sebelum berinteraksi kan kita siapin dulu nih table dan kolomnya. Nah, berarti kita harus buat migration kan. Nah, gimana kalau kita buat model dan migration sekaligus? Jadi kita bisa buat migration itu terpisah. Jadi kayak make migration, misalkan nama migrationnya create student table, membuat table student. Kemudian kita buat modelnya PHP artisan make model student gitu. Nah, gimana kalau kita buat sekaligus? Jadi ketika kita buat model, kita buat juga migrationnya untuk mengelola table dan database. Nah, ini kita coba praktek ya. Nah, kita buka new terminal. Kita masuk dulu, aku masuk dulu ke pertemuan 5, terus REST API. Nah, kemudian aku coba buat modelnya. PHP artisan make.2 model, kemudian nama modelnya. Ini kan kalau tadi nama controllernya student controller. Nah, kalau model nanti disimpan di sini. Nah, nama modelnya itu kita tulis aja mirip dengan nama controller, tapi nggak perlu pakai controller gitu. Jadi make model student. Nah, kayak gini. Kemudian kita mau buat migration. Sekaligus kita mau buat migration untuk mengelola table dan kolomnya. Tambahin -m. Kita klik enter. Kita pencet enter. Nah, kalau udah coba kita lihat. Ini aku close dulu. Di folder model ini udah ada file namanya student. Nah, ini model nih, ini model yang dibuat dari Laravel. Kemudian coba teman-teman ke di sini database. Kemudian di sini ada migration. Nah, di sini kelihatan, coba ya aku besarin. Nah, di sini ada beberapa file nih. Ada beberapa file migration. Salah satunya udah kita buat tadi nih, create student table. Nah, dari file ini kita coba kelola nanti nama table dan nama kolomnya. Jadi untuk membuat table dan kolom kita lewat file ini nanti, lewat migration ini. Nah, selanjutnya kita coba desain dulu skema database-nya. Jadi nanti nama table-nya itu student, kemudian kolomnya itu ada ID, nama, name, email, dan jurusan gitu. Nah, selanjutnya gimana cara buat table dan kolom lewat migration ataupun lewat Laravel? Nah, di sini coba teman-teman lihat, di sini kan ada kelas, ini objek biasa ya. Nama kelasnya itu create student table. Nah, di sini ada dua fungsi, up dan down. Jadi fungsi up ini adalah fungsi yang akan kita jalankan ketika nanti kita melakukan migrasi. Jadi misalkan kita mau buat table dan kolom gitu kan. Nah, nanti otomatis fungsi ini yang dijalankan. Nah, kalau kita mau menghapus tabelnya, nanti fungsi down ini yang dijalankan gitu. Jadi drop if exists student. Jadi nanti dihapus kolom tabelnya gitu. Nah, sekarang coba kita fokus ke fungsi yang ada di dalam fungsi up gitu. Ini bawaan dari Laravel ya namanya. Nah, gimana cara buat table dan kolom? Nah, untuk buat table itu kita menggunakan kelas yang namanya skema. Ini dari database nih. Dari Laravel. Kemudian untuk membuat tabelnya kita pakai metode create. Nah, ini create. Kemudian
parameter pertamanya adalah nama table yang akan kita buat. Nah, di sini nama tabelnya apa? Misalkan kita mau buat nama table student. Nah, kemudian parameter yang kedua. Nah, parameter yang kedua itu adalah fungsi. Di mana fungsi ini dia menerima parameter table dengan tipe datanya blueprint gitu. Nah, dengan parameter table ini kita akan gunakan nanti untuk membuat kolom kayak gitu. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Tadi kan kita udah buat nih tabelnya di sini kan, pakai method create. Kemudian cara buat kolomnya itu pakai parameter ataupun variabel table ini nanti. Nah, gimana cara buat kolom? Nah, teman-teman bisa lihat di migration ya. Di sini ada cara membuat kolom. Nah, di sini ada untuk membuat kolom itu kita menggunakan method table gitu pada skema fasad. Jadi ini nanti method table ini. Kemudian gimana cara buat kolom? Jadi cara buat kolom itu gampang. Kita pakai parameter table ini, misalkan $table. Kemudian ketika kita buat kolom, kita tentukan dulu tipe datanya apa. Misalkan nama itu kan string gitu kan. Nah, kita panggil method string. Arti string. Kemudian kita tuliskan nama kolomnya di dalam parameter, misalkan nama gitu. Jadi nanti dia akan membuat tipe data string, kemudian nama kolomnya adalah nama. Nah, selanjutnya kita buat lagi table lain, kolom lain. Misalkan tadi nama, selanjutnya itu name. Kemudian kita buat untuk email dan jurusan. Nah, kemudian kita save. Nah, ini udah selesai nih untuk membuat table dan kolomnya. Jadi nama tablenya di sini tadi parameter pertama, kemudian nama kolomnya itu di dalam fungsi anonymous function ini gitu. Jadi menggunakan parameter table ini untuk kita membuat kolom. Jadi kita tentukan dulu tipe datanya, kemudian di dalam method ini kita tuliskan nama kolomnya. Nah, selanjutnya kita coba jalankan migration. Migration itu apa? Jadi migration itu kan artinya migrasi kan. Jadi kolom dan table dan kolom yang kita buat sebelumnya ini masih di codingan PHP. Nah, gimana caranya kita migrasi ataupun memindahkan table dan kolom yang ada di sini ke database yang udah kita buat tadi. Nah, ke sini. Gimana caranya? Nah, caranya itu kita jalankan metode PHP, kita jalankan perintah PHP artisan migrate gitu. Coba aku ini dulu ya. Ini aku karena udah ada tabelnya sebentar. Udah ada database-nya. Nah, teman-teman coba jalankan PHP artisan migrate. Jadi migrate ini artinya kita memindahkan table dan kolom yang ada di codingan PHP ke database Laravel _REST API gitu. Jadi ditekan enter. Nah, otomatis nanti akan muncul banyak banyak tampilan di sini ya. Cuman aku migrate tadi sebelumnya. Nah, nanti coba dilihat di database-nya. Nah, kemudian kita akan melihat table student ini akan terbuat gitu. Kemudian pas kita klik, nah otomatis udah ada kolom-kolomnya nih. Ada kolom ID, nama, name, email, jurusan, kemudian created dan update. Nah, di sini untuk yang ID-nya itu kita menggunakan metode ID ya. Jadi ini udah disediakan dari Laravel. Jadi metode ID ini untuk membuat ID. Nanti tipe datanya berarti apa nih? Big integer gitu. Nah, di sini ada metode namanya timestamp. Nah, ketika kita nulis timestamp nanti akan dibuatkan kolom created, add dan updated add gitu. Jadi untuk mencatat kapan data itu dibuat dan diupdate kayak gitu. Nah, ini tadi kolom-kolom udah kita buat nih. Nama, name, email, jurusan kayak gitu. Nah, itu tujuan dari migration ya. Jadi kita mengelola table dan kolom itu melalui file PHP gitu. Nah, ini kita udah bisa tutup. Nah, selanjutnya kan udah kita siapin nih datanya gitu kan. Nah, gimana kalau table dan kolomnya? Nah, gimana kalau kita input satu data dulu ya? Kita insert, misalkan nama Aufa, kemudian name, kemudian emailnya, kemudian jurusan. Sebenarnya ada cara lain untuk input data ini pakai seeder. Cuman kita nggak coba. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri caranya gimana. Nah, ini nanti udah ada kan datanya. Nah, selanjutnya
kita kan udah punya nih modelnya kan, model student. Nah, gimana kalau kita gunakan model student ini untuk ngambil data dari database? Nah, ini yang seru nih. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa cek di sini ya. Di sini kan ada database, kemudian getting started. Nah, di sini ada nanti bagian running SQL query. Nah, kita coba gunakan terlebih dahulu cara SQL manual ya untuk mengakses data di database sebelum nanti kita menggunakan Eloquent. Nah, gimana? Nah, selanjutnya gimana kalau kita buat metode ataupun function untuk mengambil data dari database? Jadi namanya misalkan function, kemudian get all students gini. Nah, setelah itu kita tuliskan query select SQL di sini. Nah, caranya gimana? Coba kita cek di database ya. Jadi kita bisa lihat di sini menjalankan query select. Untuk menjalankan query select, kamu bisa menggunakan metode select pada facade DB gitu. Jadi kita akan menggunakan kelas DB ini ataupun facade DB ini. Kemudian setelah itu kita panggil metode select, metode statik ya. Kemudian di dalam ini kita tulis query SQL-nya gitu. Nah, sekarang kita coba. Tadi kan pertama kita import dulu berarti nih kelasnya. Kita copy. Kemudian tinggal kita pakai kelasnya db.2.2.2 ini berarti memanggil metode statik ya. Select kayak gini. Kemudian kita tulis query-nya di dalam ini, misalkan select bintang from students. Ini kan query manual di SQL kan. Nah, gimana kalau hasilnya itu kita simpan di dalam variabel namanya $students. Sama dengan. Nah, setelah itu kita return biar nanti kita bisa panggil di student controller. Nah, titik koma save. Nah, selanjutnya kita mau pakai nih modelnya. Nah, selanjutnya itu kan udah kita buat nih modelnya. Sekarang kita tinggal gunakan aja modelnya di file controller. Berarti kita import dulu ya, use app, kemudian models, kemudian nama modelnya apa? Student. Nah, setelah itu ini kita coba hapus ya. Ya udah, tinggal kita panggil aja student. Berarti ini nama modelnya kan ataupun nama kelasnya. Kita panggil, ini kan metode nih. Nah, coba lihat. Ini kan function get all student. Nah, masih ingat nggak yang cara di OOP, cara manggil function itu gimana? Kita kan harus buat objeknya dulu kan. Misalkan student, new student gini kan. Nah, baru bisa kita akses metodenya kan. Nah, biar nggak perlu buat objek lagi, kita bisa tambahin statik di depannya. Nah, ini fungsi statik. Jadi fungsi statik itu kita bisa memanggil metode tanpa harus buat objek. Nah, setelah itu cara manggilnya pakai aja .2.2. Kemudian kita panggil nama metodenya tadi get. Nah, get all student. Otomatis kan nanti dia dapat nih data dari database. Nah, gimana kita simpan ke dalam variabel $students gini. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita coba echo $students. Nah, ini array ini nggak bisa. Kita coba vardam ya. $students. Nah, muncul nih datanya. Datanya udah diambil dari database. Nah, sekarang gimana caranya kita, ini kan datanya array, terus kita ubah datanya itu ke dalam JSON. Nah, ada dua cara. Pertama pakai cara natif, cara bawaan dari PHP ya. Jadi pakai JSON encode, kemudian $students gini. Jadi dia mengubah data array ini menjadi JSON. Kalau kita save, kemudian kita refresh lagi, oh, nggak berubah ya, bentar. Sorry, ini kita echo aja. Nah, muncul kan. Nah, sekarang datanya berubah jadi JSON gitu. Nah, ini caranya si PHP natif. Nah, Laravel udah menyediakan cara yang lebih sederhana gitu. Ini dicoba kita lihat di dokumentasinya ya. Basic. Nah, di sini ada namanya respond. Nah, di sini ada JSON respond. Nah, kita bisa pakai nih metode respond, kemudian metode JSON ini untuk mengubah data array menjadi JSON. Nah, ini kalau kita lihat, metode JSON akan secara otomatis mengatur konten tipenya, konten tipe headernya ke application JSON dan mengubah data array ke JSON gitu menggunakan JSON encode.
Nah, gimana kalau kita pakai nih? Berarti coba kita return, kemudian respon, kemudian kita panggil metode JSON gitu. Kemudian data array-nya yang kita kirimkan. Berarti $student. Nah, kemudian kita bisa kirim kode statusnya. Enaknya di JSON di metode Laravel ini kita bisa kirim kode statusnya misalkan. Nah, kode statusnya itu di parameter yang kedua. Jadi koma. Nah, parameter kedua ini kode statusnya misalkan 200. Kemudian kita save. Ini kalau kita lihat muncul kan datanya gitu. Atau kita coba testing di Postman ya. Nah, selanjutnya kita coba testing di Postman ya. Jadi kita buat request baru. Kemudian ini kita copy. Nah, kemudian kita paste. Kemudian coba kita klik send. Nah, muncul nih kan datanya dalam bentuk JSON ya. Di sini teman-teman lihat kode statusnya kan 200 nih kan. Berarti oke. Nah, nanti kalau mau ngubah-ngubah kode statusnya bisa di parameter kedua misalkan 201 gitu. Send. Nah, created. Tapi kan kalau kita requestnya berhasil, itu pakai 200 saja, jangan 201 karena 201 itu ada resource yang ditambahkan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini di headernya, nah di sini kelihatan konten tipenya itu application JSON gitu. Jadi tipe data yang dikirimkan itu adalah JSON gitu. Nah, kalau kita buat cara natif sebenarnya lebih panjang. Jadi kita harus set dulu headernya gini. Header content type -2 application /JSON gitu kan. Terus setelah itu kita echo JSON encode gitu kan. Terus $students. Nah, setelah itu kita set kode statusnya. Aku lupa cara nge-set kode status, coba ya. Set status code PHP gitu. Oh, ini ya. Oke, header. Berarti HTTP respon code. Nah, 200 gitu. Nah, kita save. Nah, ini cara PHP natif nih. Jadi ada 3 baris yang kita tuliskan untuk mengubah datanya itu ke JSON, kemudian kita set status kodenya gitu. Kalau kita send, hasilnya sebenarnya sama aja gitu. Ini coba kita JSON ya. Nah, hasilnya sebenarnya sama aja gitu kan, 200. Cuman masalahnya di sini kalau kita lihat headernya, ini tipe kontennya itu masih teks HTML. Harusnya udah berubah jadi application JSON gitu. Cuman nggak tahu ya kenapa di Laravel nggak berubah gitu. Seharusnya di sini udah berubah jadi application JSON gitu. Nah, kita nggak gunain cara ini, kita gunakan cara yang di Laravel aja biar lebih singkat gitu. Nah, kalau mau cara natif kayak gini caranya ya. Jadi set dulu konten tipenya application JSON, kemudian kita set kode responnya 200, kemudian kita convert array-nya itu ke JSON gitu. Nah, cara ini lebih simpel kan? Kita send. Nah, sama aja hasilnya sebenarnya. Nah, itu cara kita berinteraksi dengan database menggunakan model gitu. Jadi ini mirip kayak di CodeIgniter kan. Jadi kita buat modelnya gitu. Kemudian kita panggil. Cuman cara panggilnya aja agak beda. Kalau di CodeIgniter kan harus kita load dulu. Kalau ini nggak usah, tinggal kita import aja nih. Kemudian setelah kita import, tinggal kita pakai aja kayak gitu. Nah, itu cara query SQL manual ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat Eloquent. Jadi ada yang namanya Eloquent. Ini salah satu cara untuk berinteraksi dengan database gitu. Jadi Laravel itu menyediakan Eloquent atau namanya itu ORM, Object Relational Mapping. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan kita berinteraksi dengan database. Nah, model dan Eloquent ini saling berkaitan ya. Jadi untuk menggunakan Eloquent kita harus membuat model kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan Eloquent kalau kita nggak ada model itu. Kemudian setiap table, nah setiap table ini kan table student, itu memiliki model yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan database. Jadi sederhananya table student ini dengan model student ini itu nanti Laravel menyediakan yang namanya Eloquent biar kita mempermudah berinteraksi ataupun bertransaksi dengan database gitu. Nah, sekarang kita lihat ya caranya. Ini kita lihat dulu perbandingannya ya.
Jadi perbandingannya kalau di query SQL manual itu kita kan pakai select bintang from student. Kalau query builder kita pakai class DB, kemudian kita panggil method table, kemudian kita tulis nama tabelnya, kemudian kita panggil method get kan. Nah, kalau di Eloquent lebih singkat, kita panggil modelnya student titik 2, kemudian kita panggil method all. Nah, ini otomatis sama kayak kita nulis select bintang from student gitu. Nah, itu kecanggihan dari Eloquent ya. Nanti kita lihat habis ini. Nah, ini kalau untuk insert ya. Kalau di query SQL insert into student gitu kan. Nah, kalau di query builder DB table kemudian insert. Nah, kalau di Eloquent itu kita cukup panggil method namanya create aja gitu. Jadi create ini untuk membuat ataupun mengisi data di database kayak gitu. Nah, ini metode-metode yang dapat kita gunakan untuk berinteraksi dengan database. Jadi kalau memilih semua data itu all. Kalau memilih satu data itu bisa pakai find ataupun first. Kalau untuk menginsert data kita bisa pakai save ataupun create. Kalau mau update kita bisa pakai save atau update. Nah, kalau mau delete kita bisa panggil metode delete ataupun destroy. Nah, sekarang kita coba lanjutin nih untuk mendapatkan resource-nya. Nah, sekarang coba teman-teman ini di di komentar. Di blog kemudian tekan Ctrl Shift A. Nah, kemudian di save. Nah, sekarang ini kan metodenya nggak ada nih. Metodenya udah nggak ada kan. Tapi Laravel itu menyediakan yang namanya Eloquent. Jadi Eloquent itu cara kita untuk berinteraksi dengan database. Jadi sebenarnya sebenarnya di Laravel itu dia udah menyediakan metode yang namanya all. Nah, metode all ini gunanya apa? Gunanya untuk mengambil data di database. Coba kita save ya, Ctrl save, Ctrl S. Nah, kita lihat. Nah, munculkan datanya. Tapi kalau kita lihat, kok nggak ada nih metode all-nya di sini? Kan nggak ada nih kan. Nah, method all-nya itu ada di sini sebenarnya di kelas model ini. Kita kan nge-extend ke model kan. Kalau nggak percaya coba aja hapus. Kita klik send. Nah, nggak ada kan kayak gitu. Jadi si Laravel ini secara default model student ini dia otomatis menggunakan Eloquent gitu. Jadi metode-metode yang tadi itu udah ada di model student, di mana metode-metodenya itu didapatkan dari kelas model gitu. Jadi cara ini kita menggunakan cara yang Eloquent, jadi lebih simple gitu dan elegan gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi nih metode ini sebenarnya. Ini kita bisa hapus sebenarnya. Kita coba pakai cara Eloquent nanti kayak gitu. Nah, itu yang untuk mendapatkan data. Sekarang kita udah berhasil kan dapatin data. Nah, selanjutnya sebelum itu kita coba refactor dulu ya. Tadi kan kalau kita lihat data yang dikembalikan kan seperti ini ya. Jadi langsung array kayak gini kan. Nah, gimana kalau datanya itu kita kasih apa istilahnya? Kita kasih pesan. Jadi kita buat dulu misalkan variabel data gitu kan. Sama dengan kemudian array asosiatif. Ataupun variabel hasil juga boleh gitu, bebas. Biasa sih namanya itu respon ya. Nah, ini kita coba buat data. Nah, yang pertama itu array yang pertama itu misalkan statusnya ataupun message ya. Pesannya itu get all students gitu. Nah, kemudian baru array yang kedua itu adalah data studentnya. Nah, jadi kita buat array asosiatif data. Kemudian nilainya itu adalah ini $student ini. $students. Nanti yang kita kembalikan itu adalah yang data ini, bukan yang student ya. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita lihat. Kita klik send. Nah, sekarang jadi lebih format yang dikembalikan tuh kayak gini. Jadi ada pesannya mendapatkan semua data student gitu kan. Kemudian datanya, nah ini baru datanya kayak gitu. Jadi nanti cara mengembalikan data JSON itu kayak gini ya gitu. Jadi ada pesannya, kemudian ada datanya gitu. Gitu. Jadi kita nggak langsung mengembalikan datanya langsung gitu, tapi kita tambahin pesan dulu, kemudian ada datanya. Nah, selanjutnya, nah ini pas kita testing. Nah, selanjutnya gimana kalau kita tambahkan resource gitu, add resource. Nah, untuk add resource itu kita nanti tujuannya untuk menambahkan data student, kemudian kita menggunakan HTTP verb post, jadi metode post untuk menambahkan resource. Kemudian endpointnya tetap student. Kemudian kita kirimkan data dalam format JSON. Karena mau menambahkan data berarti kan harus kita kirim data gitu kan.
Kemudian desainnya kurang lebih seperti ini. HTTP verbnya post, kemudian endpointnya /student, kemudian action ataupun metode di controllernya itu store. Nah, sekarang kita buat dulu routingnya. Nah, kita balik ke sini. Route. Nah, karena mau menambahkan data berarti metodenya post kan. Nah, setelah itu kita buat endpointnya /student. Nah, setelah itu kita panggil controllernya. Kemudian kita panggil metodenya. Misalkan untuk menambahkan data itu kita simpan di method store gitu. Save. Nah, sekarang kita tinggal buat method store-nya. Nah, kita coba echo dulu ya. Kemudian kita save. Nah, ini kita coba duplikat. Kan metodenya post kan, kemudian kita klik send. Nah, menambahkan data. Nah, sekarang gimana kalau kita tambahkan data ke database gitu. Nah, jadi untuk menambahkan data ke database itu kita menggunakan apa namanya Eloquent juga. Jadi menggunakan Eloquent. Jadi untuk menambahkan data itu kita menggunakan model student kemudian method create gitu. Jadi cara Eloquent ya. Jadi ini cara berinteraksi dengan database. Nah, gimana kalau kita tambahkan dulu datanya manual? Jadi gini. Student .2.2 create gitu. Kemudian ini method. Nah, kemudian di dalam method ini kita kirimkan data yang mau kita input ke database. Jadi datanya itu dalam bentuk array ya. Nah, kemudian yang pertama itu adalah kita tulis nama tabelnya, nama kolomnya. Nama kolomnya tadi ada apa aja? Sama ada nama kan? Ada nama, kemudian nilainya. Nilainya ini kita input manual dulu ya, misalkan John gitu. Kemudian kolom yang kedua name. Misalkan name-nya itu 9. Kemudian yang ketiga itu email. john@gmail.com. Terus yang keempat itu jurusan. Nah, sekarang kita save. Nah, sekarang kita coba tes ini. Kita tes, send. Coba preview. Nah, muncul error di sini. Nah, di sini jelaskan mass assignment exception. Add nama to available property to allow mass assignment. Nah, di sini ada error. Kita coba lihat di Eloquent ya. Nah, di sini ada insert. Nah, di sini dijelasin. Sebentar. Nah, ini secara alternatif. Jadi kita kalau mau insert ke database itu pakai method save sebenarnya. Cuman caranya gini, kita tulis satu persatu. Nanti flight name, student name gitu kan. Nah, atau kita bisa pakai cara method create. Tapi di sini jelasin, bagaimanapun sebelum menggunakan method create kamu harus menambahkan ataupun kamu perlu menentukan property available di class model. Jadi kan kita mau input kolom itu kan secara sekaligus. Jadi mau nggak mau kita harus buat variabel available ini. Kemudian kita tuliskan nama-nama kolomnya. Jadi kalau kita lihat di model, nah ini kita harus buat nih property namanya available. Kita pakai modifiernya protected ya, available. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk array. Nah, di sini kita tuliskan kolom-kolom yang mau kita input secara mass assignment gitu. Misalkan nama, kemudian apa lagi? Name, kemudian email, kemudian jurusan. Nah, jadi ini nanti tujuannya biar bisa diinput secara sekaligus kayak gini gitu. Nah, ini kalau kita tes lagi, kita klik send. Nah, nggak muncul apa-apa kan, karena kita nggak munculin sesuatu di sini. Ini kalau kita save, kemudian kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, muncul kan datanya nih, John, kemudian sistem informasi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita kan nggak nulis datanya manual kayak gini. Tapi kan kita mau datanya itu sesuai dengan apa yang diinput oleh user gitu kan. Nah, berarti kalau gitu kita coba kirim body dulu ya. Body kemudian
raw, kemudian JSON. Kita coba kirim nama itu misalkan apa nanti? Aufa gitu. Oh, jangan Aufa, yang lain. Dodi, kemudian name, email, kemudian jurusan. Nah, kita mau nanti datanya itu ditangkap dari JSON dari sini gitu, bukan kita tulis manual di sini gitu. Nah, cara tangkap datanya gimana? Nah, cara tangkapnya itu kan kita udah belajar kemarin pakai request kan. Nah, berarti kita terima parameter request di sini. $request. Kemudian tipe datanya jangan lupa, berarti class request. Save. Nah, ini berarti nilainya udah nggak ditulis manual lagi, tapi menggunakan parameter request. $request. Kemudian kita tangkap nih key-nya. Di sini kan ada nama, berarti kita tangkap nama. Kemudian setelah itu kita tangkap name. Kemudian kita tangkap email. Kemudian kita tangkap $jurusan. Nah, jadi nanti datanya itu kita ambil dari inputan gitu, nggak kita tulis manual. Nah, di sini teman-teman perlu perhatiin, ketika kita menjalankan metode create itu nanti otomatis akan membuat objeknya gitu, ataupun membuat datanya gitu. Nah, data ini nanti kita bisa simpan di dalam variabel namanya $student gitu. Nah, data ini yang nanti kita kembalikan kayak gitu ke si user. Jadi pas nanti dia klik send gitu kan, nanti muncul data berhasil ditambahkan gitu. Nah, gimana kalau sekarang kita siapin data yang mau kita kembalikan? Yang pertama misalkan pesannya itu misalkan gini, data berhasil ditambahkan, atau pakai bahasa Inggris juga bisa, student is created gitu. Kemudian kita kembalikan nih data yang udah ditambahkan tadi. Misalkan datanya itu isinya variabel student. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya tinggal kita kembalikan aja responnya. Respon, kemudian JSON, nah kemudian $student. Nah, parameter keduanya itu adalah status kodenya. Nah, kalau berhasil ditambahkan berarti 201 gitu kan. Kemudian kita save. Sekarang coba kita klik send. Nah, muncul nanti kayak gini. Nama Dodi, oh sorry, ini bukan student, ini berarti harusnya data. Kita klik send lagi ya. Nah, muncul kan pesannya itu student ditambahkan. Kemudian data yang diinput ke database ini, nama, name, email, jurusan, kemudian ada update sama created sama ID-nya. Nah, ini otomatis di generate dari si Laravel-nya, ataupun kalau ID dari database-nya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kode statusnya 200, artinya ada resource yang berhasil ditambahkan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat di codingannya yang di sini, ini sebenarnya kita bisa sederhanain ya. Jadi, nah data-data input ini kan kita langsung tuliskan di method create. Nah, ini sebenarnya kita bisa buat lebih rapi. Jadi kita buat variabel namanya input. Nah, ini kan tadi menerima array kan. Nah, ini kita pindahin aja nih. Ini kita cut. Kemudian kita simpan di input kayak gini. Nah, otomatis nanti yang kita create itu adalah variabel input ini gitu. $input. Nah, ini biar lebih rapi aja gitu, biar lebih sintaknya biar lebih mudah dibaca. Ini kita tangkap inputan, kemudian kita jalankan model student, kemudian kita insert dia ke database, kemudian kita siapin data yang mau dikembalikan, kemudian kita balikin datanya gitu. Nah, ini jadi lebih rapi kan, kayak gitu. Kalau kita lihat di database, refresh, nah, muncul kan 4 buah datanya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk yang index dan juga store untuk mendapatkan data dan juga menambahkan data gitu. Nah, selanjutnya teman-teman silakan kalau ada codingannya yang belum lengkap silakan dilengkapi, terus coba testing ke endpoint tersebut berhasil atau enggak gitu untuk dapatin dan menambahkan datanya. Nah, kalau udah silakan di push kodenya ke GitHub. Kemudian link repo-nya itu diupload ke link Elena gitu.
Nah, ini referensinya nih, routing, controller, request, database, migration, sama Eloquent. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan untuk membuat REST API bagian update dan delete gitu. Nah, kalau mau duluan silahkan gitu. Ini referensi belajarnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan REST API. Nanti kode ini akan kita refaktor lagi nanti ketika kita udah berhasil kita buat. Jadi ada beberapa yang bisa kita refaktor nanti. Tapi di pertemuan selanjutnya kita coba refaktor. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan boleh diskusikan ke grup gitu. Kalau ada codingan yang belum dipahami. Oke, see you.